Ini saya pasang dua nipel untuk mencegah apabila salah satunya mampet. Ini sudah aktif nih, sudah ada airnya. Setelannya, sistemnya bisa menggunakan elbow nih, menggunakan elbow, sistem zigzag dia kawan. Halo kawan-kawan sekalian dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah dari Peternak Puyuh Jambi. Baik kawan-kawan, apa kabar nih? Yang dari Bogor, dari Sumedang, yang dari seluruh Nusantara nih, yang menyaksikan video dari Rumah Puyuh Berkah. Semoga sehat selalu, semoga sudah memulai beternak burung puyuh. Semoga juga berkembang beternakan puyuhnya menjadi ide usaha yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Dan bisa terus dikembangkan menjadi ekonomi yang bisa menjadi turun-temurun ditekuni oleh penerus-penerusnya nanti. Nah, dari anak mungkin cucu. Tapi ya merintis dulu ya, kita harus merintis dulu untuk beternak burung puyuh ini. Nah, baik kawan-kawan. Seperti yang pernah saya sampaikan, saya akan memperlihatkan cara memasang daripada tempat minum dengan sistem kandang milik Rumah Puyuh Berkah. Nih kawan-kawan, di belakang saya sudah terpasang. Karena kemarin sewaktu saya mau memasang ini, situasi tidak kemungkinan untuk mengambil video kawan-kawan. Karena di kampung saya hujan, sehingga cuacanya mendung, sehingga tidak cocok untuk mengambil video. Tidak apa-apa kawan-kawan, sini saya perlihatkan saja nih. Sebelumnya kita lihat dulu kandang kawan-kawan. Nah, ini kandang sudah saya siapkan untuk bibit puyuh yang akan segera masuk kawan-kawan. Nih, ini ada 10 kotak. Ada lagi 3 kotak di ujung sana yang kosong, sama di belakang saya ini ada 5. Jadi 18 kotak saya siapkan untuk 500 puyuh. Jadi nanti diisi 27 sama 28 ekor. Nah, ini kawan-kawan, lantai yang terpisah itu. Ya, kemarin sudah saya buat videonya. Nah, gini kawan-kawan. Dengan kandang seperti ini memiliki 2 keunggulan. Pertama, ketika bibit baru masuk umur 2 minggu atau 3 minggu, ini biasanya kan kita tutup menggunakan karung nih kawan-kawan. Di sini. Supaya puyuhnya tidak lolos. Dengan kandang seperti ini lebih hemat kawan. Tinggal diikat saja nih. Seperti ini yang di atas. Nih sudah saya ikat pakai kawat nih. Nah, jadi tidak bisa lewat nih puyuhnya. Dan juga kalau di tempat kawan-kawan sekalian itu rawan tikus untuk makan telurnya ini, tutup aja nih dulu kawan-kawan. Jadi pas mau panen dibuka. Telurnya turun, nanti tutup lagi. Nah, gitu kawan-kawan. Apakah nanti telurnya tidak dipatuk sama puyuhnya? Biasanya jarang sih puyuh mematok daripada telur itu. Ada dari 1000 mungkin ada 1 atau 2 yang dipatok sama puyuhnya. Nah, kita lihat nih kawan. Mengikat ini bisa menggunakan kawat atau menggunakan kabel tis. Nah, nih. Oke. Yang simpel menggunakan kabel tis, yang murah menggunakan kawat biasa. Nih, kita menggunakan kabel tis kawan. Nah, diangkat ke atas. Nah, tinggal gini aja nih. Dah. Jadi puyuhnya nggak lepas kawan-kawan. Nggak keluar-keluar dia. Selesai untuk lantai. Rekomendasi nih, lantai untuk kandang puyuh. Dengan sistem terpisah, dengan menggunakan HDPE. Dan modelnya seperti ini. Kawat HDPE-nya di atas, plastik HDPE-nya di atas, kawat telur di bawah. Aman. Oke kawan, kita kembali ke tempat minum tadi kawan. Saya menggunakan nipel tipe A9 kawan nih. Sudah juga saya buat tutorialnya cara memasangnya ke pipa paralon ini. Pipa ini ukuran 3/4 kawan. Ini saya pasang 2 nipel untuk mencegah apabila salah satunya mampet. Ini sudah aktif nih, sudah ada airnya nih. Setelannya, sistemnya bisa menggunakan elbow nih. Ini menggunakan elbow, sistem zigzag dia kawan. Ini menggunakan T. T di sini tutup. Kemudian T lagi di sini tutup. Seperti itu terus kawan. Ini saya belinya di online shop kawan, jadi lebih murah. Elbow sama juga T-nya ini elbow ya. Ini T-nya sama tutupnya. Perhitungan saya sama saja. Elbow ini berkisar 2000 per satuan. Ini T sama tutup jika di total
hampir sama, hampir 2000 juga per sepasangnya. 1T, 1 tutup. Nah, jadi sama saja kawan-kawan. Mau model yang mana ya silakan saja nih. Kalau mau ikut model tempat minum dari Rumah Puyuh Berkah, beginilah setelannya. Di kandang yang lain, ini beradanya di tengah-tengah kawan-kawan. Jadi di sini kandang lagi. Jadi 2 nipel ini untuk 2 kotak puyuh. Seperti itulah. Ini kenapa tidak saya selesaikan? Karena saya lupa pesan tutupnya. Sedang dalam perjalanan. Jadi ini tidak saya gunakan kawan-kawan. Ini saya menggunakan yang di ujung sana. Ini kita lihat dulu kawan-kawan. Kita lihat dari luar pertama kali. Ini, itu tandonnya. Bisa dilihat itu tandonnya kawan-kawan. Jadi saya cuma menghidupkan dinamo air atau mesin pompa air, tinggal masukkan ke tandon di sana. Kemudian kita lihat di sini. Nah, itu kawan-kawan. Semuanya menggunakan pipa 3/4. Di situ ada keran, stop keran yang bisa dimatikan total. Jadi jika keran di ujung sana itu dimatikan, maka aliran air semuanya terhenti. Nah, ke sini turun kawan-kawan ya. Ini ada kohe, saya mengeringkan kohe seperti ini kawan-kawan, karena saya belum mempunyai tempat pengeringan khusus. Kita lanjut ke pipa air. Sini kawan-kawan. Itu di ujung sana, terus sama seperti di sana. Nah, kita kembali yang terdekat di sini. Ini kawan-kawan, sebelumnya saya menggunakan ember ini kawan-kawan. Setiap 10 kandang, nah ini 10 kandang ini, itu 1 ember. Embernya, ember ini langsung disambungkan ke sini kawan-kawan. Langsung saja. Tetapi karena puyuh saya sudah banyak, saya kerepotan untuk mengisinya. Jadi sekarang saya menggunakan pipa langsung ke aliran airnya kawan-kawan. Tetapi setiap turunan di sini ada stop keran kawan-kawan, bisa diperhatikan. Sini, ujung sana juga. Ini saya letakkan di atas saja. Sama di sini ini. Nah, itu stop kerannya di sini kawan-kawan. Fungsi dari stop keran ini ialah mempermudah kita sewaktu pemindahan atau memperbaiki setelan air ini kawan-kawan. Tinggal diputar, aliran airnya akan mati. Tetapi tidak mengganggu daripada aliran air keseluruhan. Seperti yang saya sampaikan di sini tadi. Ini bisa dilihat ini kotor kawan-kawan. Ini tempat minum kandang saya di belakang sana. Saya gunakan dulu karena yang ini tadi belum bisa saya selesaikan. Di sini kita lihat. Nah, ini 2 kandang ini sedang dalam tahap perbaikan kawan-kawan. Masih bentuk lantai lama, akan diubah bentuk lantai seperti ini. Nah, ini dia kawan-kawan. Stop kerannya di sini. Nah, bisa dilihat. Pipanya hilang kawan-kawan. Nah, aliran minumnya saya lepas, saya pindahkan ke depan. Jadi, sambungannya ini tidak kita lem. Nah, itu kawan-kawan. Nah, seperti ini juga. Setiap di turunan ke aliran air itu ada stop kerannya kawan-kawan. Kita kembali ke depan. Nah kawan-kawan, jadi di sini ini kuncinya tidak dilem kawan-kawan. Di sini tidak dilem. Ini masih ada rembesan air, tidak masalah. Sama di sini juga. Ini masih ada rembesan air. Ini hanya kita lilitkan dengan selotip kawan-kawan. Bisa menggunakan lem pipa langsung dikelilingi saja sini, tapi dari luar, jangan dari dalam, supaya mudah untuk dilepas. Ini kalau ada air tetes seperti ini tidak masalah kawan-kawan, nanti akan diminum oleh puyuhnya. Jadi sewaktu mau pemindahan kandang atau memperbaiki lantai segala macam, ini tinggal dilepas kawan. Ini menggantung. Nah ini kita menggunakan kabel tis ini menggantungnya. 1 kabel tis di sini, 1 kabel tis lagi di bawah, boleh di samping sini sebenarnya kawan. Yang penting dia ada tahanan. Sama sebelah sini juga. Di bawah sini juga. Jadi tinggal buka tutup saja keran ini, buka pipanya, kandangnya bisa kita angkut lagi kawan. Bisa kita setel sedemikian rupa. Memudahkan dalam proses perbaikan. Nah, ini airnya sudah jalan. 1 kunci lagi di sini harus menggunakan tutup kawan. Nah, paling ujung kita menggunakan tutup. Ini tidak dilem. Sama setiap turunan paling akhir itu tidak dilem, menggunakan tutup. Dan dibuat agak panjang kawan, bisa dilihat.
Ini panjangnya 25 cm, sedangkan ini 45 cm. Sehingga ini bisa menjorok keluar dianya. Jadi ini bisa ditarik, dilepas untuk membersihkan aliran air yang di dalam, kawan-kawan. Sebentar, kita lihat contoh yang sudah ada. Nah, agak gelap nggak apa-apa, kawan. Memang situasi sekarang air ini gelap. Nah, ini, kawan. Ini tinggal dibuka, airnya ngocor. Sama di sebelah sini juga. Nah, ini tinggal dibuka, aliran airnya akan turun untuk pembersihan kotoran atau lumut di dalam pipa. Nah, oke, kawan-kawan. Sudah melihat setelan minum menggunakan nipel A9 dengan sistem aliran milik Rumah Puyuh Berkah. Ini bentuknya, kawan-kawan. Ini lubangnya. Tinggal dipasang nipel saja. Ini dilem semua, kawan-kawan. Tutupnya pun nanti harus dilem. Yang 4 ini. 1, 2, 3, 4. Karena kalau tidak dilem ya merembes. Lebih baiknya dilem. Tetapi yang paling akhir di bawah sini, itu yang tidak perlu dilem. Karena akan dibuka tutup. Kalaupun ada rembesan, tinggal dipasang selotip. Selesai, kawan-kawan. Ya, semoga menginspirasi ini. Seperti yang saya sampaikan, yang selalu saya ingatkan, bahwa video-video dari channel Rumah Puyuh Berkah ini lebih kepada berbagi pengalaman, berbagi referensi, semoga menambah wawasan, semoga bermanfaat untuk pengembangan peternakan puyuh daripada kawan-kawan sekalian yang sudah beternak puyuh. Kalau yang belum beternak puyuh, tentunya belum memiliki referensi, belum memiliki pengalaman. Nah, inilah, silakan serap pengalaman daripada Rumah Puyuh Berkah. Kenapa setelannya seperti ini berubah-ubah? Mencari kenyamanan, kawan-kawan. Mencari kenyamanan, mencari efektivitas. Dengan tentunya modal yang diefisiensikan. Nah, dibuat modal seminim mungkin. Tetapi tidak juga boleh mengefisienkan berlebihan. Karena burung puyuh ini memiliki standarnya sendiri, kawan-kawan. Semakin kita buat dia semakin efisien, akan menyulitkan kita sendiri. Baik, kawan-kawan. Terima kasih banyak sudah mengikuti video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan apabila Rumah Puyuh Berkah mengupload video-video terbaru. Baik, kawan-kawan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak puyuh, beternak